Jaiden sudah, ganti. Siapa yang memimpin? Ayo, enggak usah malu-malu. Doanya kan nggak panjang-panjang. Jangan bertele-tele kalau berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oh, Jason. Oke, Jason. Ayo, Jason. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Tuhan. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama. Semoga kamu memberkati kami saat belajar agama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan dan Roh Kudus, Kudus, seperti pada semula dan sekarang. Amin. Santi, Allah kami Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jason sudah mau memimpin doa bersama dengan teman-temannya. Untuk hari ini kita melanjutkan materi setelah kita belajar tentang doa pribadi. Nah, sekarang kita berarti membahas tentang doa bersama, lawan kata dari pribadi ya. Kalau siapa yang tahu perbedaannya? Doa pribadi itu doa yang dilakukan secara Sendiri. ya, secara pribadi, secara masing-masing perorangan. Berarti kalau doa bersama itu artinya apa? Berdoa bersama-sama. Berdoa bersama dengan orang lain. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang-orang lain kita ajak untuk berdoa. Nah, kenapa ada doa bersama dalam gereja Katolik? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Oh, sebentar. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah Bu Ino. Sudah. Sekali lagi Bu Ino ingatkan kameranya dinyalakan ya nak, jangan dimatikan. Ini masih ada 33 anak, nggak tahu yang lain kemana kok belum hadir ini. Nah, sekarang mengapa dalam gereja Katolik itu ada doa bersama? Kita lihat di sini. Poin pertama, pada hakikat gereja atau pada prinsip gereja, dasar gereja itu merupakan sebuah persekutuan. Jadi kalau ada pertanyaan, hakikat gereja adalah persekutuan. Dasar dari gereja sendiri adalah sebuah persekutuan. Persekutuan itu sama dengan kelompok, beberapa kelompok terus menjadi satu, jadi dari banyak orang atau sama dengan paguyuban. Hal ini didasarkan pada sabda Yesus yang tertulis dalam Injil Matius bab 18 ayat 20 yang bunyinya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, karena Yesus pernah berkata demikian, kalau ada 2 atau lebih berkumpul untuk berdoa di dalam nama Yesus, berarti Yesus sudah ada di tengah-tengah kalian, di antara kalian yang saat itu sedang melakukan doa secara bersama-sama. Tanpa melihat ini terlebih dahulu, Bu Ino ingin bertanya, siapa yang bisa, jangan melihat buku ya, dari pengalaman yang sudah pernah kalian tahu, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh doa bersama? Doa yang dilakukan dengan orang lain, dengan banyak orang, yang sifatnya bersama.
Perayaan Ekaristi. Doa rosario. Perayaan Ekaristi atau misa, boleh doa rosario lingkungan, jadi harus tepat ya. Doa rosario bisa kita lakukan secara pribadi, tapi kalau diberi keterangan doa rosario bersama keluarga, doa rosario lingkungan, nah itu bisa. Jadi lebih terperinci lagi menyebutkannya. Lalu apa lagi? Apa yang bisa selain misa? Apa? Ibadat lingkungan. Pinter, ibadat lingkungan. Tanpa melihat buku ya. Apalagi yang bisa dilakukan bersama-sama? Doa novena. Doa novena bersama lingkungan atau bersama teman-teman. Sebelum menghadapi ujian, kalian sepakat untuk mengadakan doa novena. Terus apalagi? Doa jalan salib. Nah, ibadat jalan salib. Ibadat jalan salib bersama. Itu boleh, pinter, Florentin. Terus apa lagi? Doa yang setiap hari kita lakukan itu apa? Doa Bapa kami. Sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah belajar bersama teman-teman. Tadi Jason memimpin itu kan semuanya berdoa bersama-sama, ya kan? Nah, itu yang setiap hari kita lakukan. Kalau sekolah loh ya, kalau nggak sekolah kita berdoa sebelum dan sesudah belajar secara pribadi. Nah, pinter. Berarti dari sini kalian paham ya bagaimana doa bersama itu contoh-contohnya bisa menyebutkan. Kita lanjut poin yang kedua. Gereja merupakan paguyuban atau persekutuan di mana kebersamaan serta persekutuan umat beriman akan semakin nampak di dalam kegiatan bersama, khususnya di dalam kegiatan doa bersama. Jadi dalam kegiatan doa bersama ini, persekutuan umat beriman itu semakin tampak. Kita semakin bisa melihat bagaimana umat-umat yang seiman, yang seagama dengan kita, itu bisa menunjukkan wujud imannya dengan melakukan kegiatan doa bersama. Contoh-contohnya, tadi sudah kalian sebutkan. Ada yang di sini perayaan Ekaristi atau misa, ada ibadat lingkungan, doa bergilir dari rumah ke rumah, sama seperti tradisi dari jemaat gereja perdana. Kemudian ada lagi doa dengan wujud khusus. Misalnya dalam satu rumah itu ingin merayakan hari ulang tahun anaknya, lalu mengundang orang-orang yang seagama, yang seiman di lingkungan tempat tinggalnya untuk melakukan doa bersama. Kemudian ada doa novena secara bersama-sama. Ziarah ini misalnya ke Gua Maria, terus ke tempat-tempat doa yang lain. Nah, ini merupakan doa bersama. Lalu ada lagi pendalaman iman atau pendalaman kitab suci di lingkungan kalian tinggal. Dengan doa bersama, maka kesatuan sebagai putra-putri Allah ditampakkan dan keakraban antar pribadi sebagai anggota gereja juga semakin dikuatkan. Ini keuntungan atau tujuan dengan adanya doa bersama. Sekarang kita lihat poin yang kelima, salah satu contoh doa bersama yaitu ibadat sabda. Kita lihat bedanya dengan perayaan Ekaristi. Kalau perayaan Ekaristi itu ada 4 bagian. Siapa yang masih ingat dalam pelajaran kelas 3? Perayaan Ekaristi itu ada 4 bagian. Siapa yang masih ingat? Dari sini ada 3, tinggal nambahin 1 lagi. Bisa kalian lihat di sini ada ritus pembuka, liturgi sabda, dan ritus penutup. Dalam perayaan Ekaristi ada 4 kurang 1.
Lupa? Lupa? Bu Ino ingat. Liturgi Ekaristi. Pinter, liturgi Ekaristi ya. Kalau dalam perayaan Ekaristi itu ada 4, yaitu ada tambahan liturgi Ekaristi sesudah liturgi Sabda, baru ritus penutup. Tetapi kalau dalam ibadat Sabda itu hanya ada 3, liturgi Ekaristinya dihilangkan. Karena ibadat Sabda ini bisa semua orang bisa memimpin. Tetapi kalau liturgi perayaan Ekaristi itu yang memimpin hanya mereka yang sudah ditahbiskan, mendapatkan sakramen imamat. Pastor, uskup, paus itu yang bisa memimpin perayaan Ekaristi. Karena ada doa syukur agungnya, kemudian ada menerima komuni, di situ bedanya. Jadi diingat-ingat, kalau ibadat Sabda itu hanya terdiri dari berapa bagian saja? 3. 3, sedangkan ibadat perayaan Ekaristi itu ada berapa bagian? 4. 4. Nah, sekarang kita lihat urutan yang pertama, ritus pembuka. Hampir sama dengan ritus pembuka yang ada dalam perayaan Ekaristi. Kalau perayaan Ekaristi biasanya ada lagu pembukaan, lagu pembuka, kemudian antifon pembuka, terus baru tanda salib, salam, pengantar, pernyataan tobat, terus Tuhan kasihanilah kami, kemuliaan, doa pembukaan. Tetapi kalau dalam liturgi, dalam ibadat Sabda, ritus pembukanya hanya ini saja. Berikutnya kita lihat liturgi Sabda. Setelah ritus pembuka langsung masuk liturgi Sabda. Bacaan pertama, bait pengantar Injil, bacaan Injil, renungan homili, doa umat Bapa Kami. Kalau dalam perayaan Ekaristi ada bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, kemudian bacaan Injil, homili, doa umat, aku percaya dulu, baru doa umat, terus doa Bapa Kami. Nah, ini adalah bagian liturgi Sabda dalam ibadat Sabda, hanya ini saja. Kemudian dilanjutkan langsung dengan ritus penutup. Kalau dalam perayaan Ekaristi masih ada liturgi Ekaristi. Tapi kalau dalam ibadat Sabda, langsung setelah doa Bapa Kami, itu langsung doa penutup, kemudian mohon berkat Tuhan, tanda salib, selesai. Tidak ada lagu penutup. Nah, itulah bedanya ibadat Sabda dengan perayaan Ekaristi. Persamaannya sama-sama dilakukan lebih dari 2 orang. Jadi bisa sama-sama dilakukan dengan banyak orang. Itu persamaan antara liturgi Sabda dengan liturgi Ekaristi yang lain. Selain sama-sama memiliki ritus pembuka, sama-sama memiliki liturgi Sabda, sama-sama memiliki ritus penutup, juga sama-sama dilakukan oleh banyak orang. Nah, doa yang kita sampaikan dalam ibadat Sabda tadi ada doa pembukaan, doa umat, doa Bapa Kami, dan juga doa penutup. Doa bersama, tujuan yang kedua ialah membangun dan menyatukan kita dalam iman yang satu, Roh Kudus yang sama, yang berdiam dalam setiap orang yang percaya. Doa bersama juga mengajar orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan bagaimana berdoa dan membawa mereka kepada persekutuan yang intim sama dengan persekutuan yang sangat dalam dengan tubuh Kristus atau Kristus hadir di dalam hidup kita. Nah, dari sini kita Bu Ino sudah menjelaskan tentang pengertian doa bersama serta
contoh doa bersama dalam ibadat sabda. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain mana ini kameranya kok nggak dinyalakan ini? Ayo semua dinyalakan. Sudah dinyalakan. Ya, ada yang belum. Bisa Bino harus menyebutkan satu-satu yang belum ini. Banyak loh yang nggak dinyalakan kameranya. Sudah dinyalakan. Ya, Rafael sudah. Dinyalakan. Yo, yang lain. Bu Inu hitung sampai 3, nanti langsung Bu Inu anggap tidak hadir loh ya. 1. Oke, Kelton. Saya sudah 2. dinyalakan. Harus pemberitahuan terlebih dahulu ya. 3. Oke, Darian. Kanya, Clarencia. Nah, dinyalakan. Darren, kenapa dimatikan lagi? Ayo dinyalakan lagi. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, langsung kita lihat jamrutnya halaman berapa tadi? Halaman 56. Ini jawabannya. Kalian tulis di jamrut kalian masing-masing. Doa yang dilakukan bersama dalam gereja adalah C. Perayaan Ekaristi. Nomor 2, doa Marsha sudah masukkan. apa? Marsha sudah masukkan. Oke, tinggal mencocokkan ya. Nanti yang salah tinggal betulkan saja. Nomor 2, doa bersama adalah lambang persatuan B. Terus nomor 3, kita harus berdoa dengan penuh iman A. Nomor 4, hakikat gereja adalah apa tadi? Persekutuan. Pinter, C. Nomor 5, Allah sangat memperhatikan umatnya yang Menderita. ya, yang membutuhkan perhatian, pasti yang menderita. Nomor 6, sakramen yang menunjukkan doa bersama adalah sakramen Ekaristi. Tuhan akan mengabulkan doa kita bila sesuai dengan kehendaknya. A. Macam-macam doa adalah doa C. Pribadi dan bersama. Teladan kita dalam berdoa. Oke, Tuhan Yesus. Nomor 10, Tuhan mendengarkan doa orang yang beriman kepada Allah. A. Romawi 2, nomor 1. Perayaan Ekaristi lingkungan. C. Mendoakan arwah. Doa arwah itu dilakukan di lingkungan umat Katolik. Di tempat tinggal kalian yang beragama Katolik selalu melakukan doa-doa lingkungan, salah satunya doa arwah. Nomor 2, sebelum dan sesudah berdoa, umat Katolik menggunakan Tanda salib. Tanda salib. tanda salib A. Nomor 3, jemaat perdana itu merupakan siapa? Murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus. Sedangkan yang menunjukkan persaudaraan sejati disebut dengan Para rasul. KLMTD merupakan kepanjangan dari kecil lemah miskin tersingkir difabel. Ya, tersingkir dan difabel. Nomor 1, Romawi 3. Doa bersama mengungkapkan persatuan dan persaudaraan kita kepada Tuhan. Nomor 2, umat perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nomor 3, dalam berdoa kita tidak boleh meminta saja, tetapi harus memuliakan Tuhan.
Nomor 4, dalam doa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan. Nomor 5, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan Yesus menasehati agar kita tekun berdoa. Doa. Oke. Sekarang Romawi 4. Ada berbagai macam cara berdoa yang adalah merangkai hubungan yang intensif dengan Tuhan. Apa arti doa bersama? Doa bersama artinya tadi di awal sudah Doa yang dilakukan bersama dengan orang lain. ya, doa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Contoh-contoh doa bersama ada sabda, perayaan Ekaristi, doa rosario lingkungan. Ekaristi lingkungan ini berupa doa arwah, doa wujud khusus, ucapan syukur dari salah satu keluarga yang ingin mengadakan doa lingkungan. Nah, itu merupakan contoh-contoh doa bersama. 3. Bagaimana sikap yang benar saat berdoa? Mencari tempat yang tersembunyi atau hening, kemudian menutup pintu. Kalau itu kamar, di kamar, jadi mencari tempat yang tersembunyi dulu atau hening, kemudian menutup pintu, memejamkan mata, dan pikiran terpusat hanya kepada Yesus. 4. Mengapa kita harus berdoa dari hati? Supaya kita bisa lebih menghayati doa yang kita sampaikan secara sungguh-sungguh. 5. Apa beda doa bersama dengan doa pribadi? Oh, ini enggak ada. Nih, kalau doa bersama, doa yang dilakukan oleh bersama atau dengan orang lain. Sedangkan doa pribadi, doa yang dilakukan secara sendiri atau perorangan. Ya, perorangan. Boleh, pinter. Sudah selesai? Sudah. Oke. Masih ada yang belum? Kalau sudah, berarti bisa kita akhiri sampai di sini, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semuanya ya. Ya, untuk materi hari ini memang tidak terlalu sulit, terus juga sedikit bahannya. Langsung boleh, siapa yang mau memimpin doa?